Ini tengkorak asli Om? Asli itu. Wih sobat nomaden, Jangan dipegang. ini barang asli tapi nggak boleh kita pegang. Asalnya di atas Pak ini. Di atas saya ini kan kuburan semua. Itu tuh. Terus ketika laku, akhirnya jatuh. Jadi itu diamankan aja di situ dulu Pak. Pondok Lepongan Bulan Tanah Matarialo, Kabupaten Tanah Toraja. Kita mau menuju ke tempat wisata apa? Londa. Londa. Pokoknya selama di Tanah Toraja ini wisata kita itu nggak jauh-jauh dari kuburan batu dan tempat-tempat wisata rumah-rumah adat Tanah Toraja. Oke, sesekali boleh lah ya, jangan kita mancing terus ya kan. Kebetulan juga kami berdua tuh suka sama museum, sama hal-hal yang sejarah, ya nggak Say? Yes, karena dari sejarah kita bisa tahu asal usul kita. Iya, jadi kita tuh kayak menambah pengetahuan tentang Indonesia. Halo bos. Halo. Halo. Dua orang Om. Iya, tiket pertama ini untuk tiket masuk. Nah, Baru kalau mau masuk ke dalam gua ada Gua apa? goa itu goa apa Om? gua alam. Gua Jadi kita bisa lihat keindahan gua, Hmm. penampakan ini apa? Peletakan peti mayat. oh bisa langsung ke dalam ya. Bisa. Bayar Dalam berapa luas, Om? Bisa foto-foto. Bisa ngomong sama Tour guide ya. pemandunya saja. Silakan dikenal. Oh, jadi informasi yang ini nih. Ya, ya, ada. Yang tembok hitam ini Om ya. Ya, ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi kita nyewa tour guide lagi kalau mau ke dalam. Nah, jadi Londa itu bukan nama marga. Kalau di Manado betul marga Londa ya orang sana, tapi Londa itu tempat di sini. Ini Londa nama tempat. Nama tempat. Wajib pakai jasa tour guide dan sudah ada lampu. Namanya Om siapa Om? Saya Ya, Martin. Om Martin. Oke, Om Martin yang pandu kita hari ini, Sobat Nomaden. Kita mau masuk ke kuburan di dalam goa. Dalam sana katanya banyak tulang-tulang dan tengkorak manusia. Kurang lebih 90 meter. 60 meter. Tingginya ya? Ya. Dan kuburannya ini kan sebenarnya sampai di bagian tebing ada. Oh ya? Ya, dan di Wih. sini kan sebenarnya Apa itu? ada 3 gua yang difungsikan sebagai kuburan. Heeh. Dan semakin tinggi kuburannya itu sebenarnya semakin Kastanya. tinggi status sosialnya dalam kampung. Oh Om, sorry. Jadi dalam batu itu ada lubang. Ada. Oh gile. Jadi goanya itu memang alami semua ya. Bahkan masih ada goa yang bagian atas itu yang belum difungsikan sebagai kuburan. Ratusan tahun bos. Tapi sayang ini kosong ya, coba dibikin kayak tempat camping begitu Om. Kalau di sini Pak yang dijaga kan alaminya, makanya dipertahankan seperti ini. Oh sengaja ya. Ya. Kuburan di dalam itu untuk orang umum atau Hanya satu rumpun keluarga yang punya, satu garis keturunan. satu Pasti dia tebing, raja ya? satu Ya, goa mereka itu? keturunan bangsawan sekitar kampung ini. Oh. Ya. Soalnya kalau kami di Toraja ini sebenarnya masing-masing kampung itu punya bangsawan tersendiri. Oh. Ya. Kebetulan yang dikubur di sini khusus untuk bangsawan sekitar kampung ini. Oh, jadi ini hanya Jadi mereka dari katakanlah satu marga. Tidak boleh marga lain masuk. Ya. satu rumpun ya? Ya. Ayo. Silakan ambil gambar dulu. Saya nyalakan lampu. Jadi ini adalah goa Londa yang akan kita masuki ke dalam. Sobat Nomaden yang berkunjung ke sini harap supaya ikuti panduan ini. Ada 6 poin. Yang pertama, dilarang keras ambil sesuatu ada di tempat ini, coret-coret, wajib pakai pemandu dan lampu. Untuk tengkorak-tengkorak dilarang kita pegang. Nah, dan kalau masuk sini tetap sopan supaya terjaga. Ini kayaknya anggota-anggota satu rumpun keluarganya ya. Kalau meninggal, satu rumpun keluarga dikubur di dalam. Lihat itu sudah berapa lama itu ya. Udah kayak lapuk-lapuk ya. Mm-mm. Sampai ujung sana lo lihat tuh. Ada yang gantung di sana, ampun lah. Oke Om. Ya. Om Martin, ini sudah berapa lama nih sampai kelihatan lapuk? Kalau yang bagian atas sana itu Pak sebenarnya merupakan kuburan-kuburan awal ya yang sudah ratusan tahun. Jadi itu nama petinya erong namanya kalau kami di sini. Jadi erong-erong itu memang rata-rata terbuat dari kayu yang masih utuh terus dikerok ke dalam. Jadi bentuknya di dalam itu kayak lesung, kayak sampan ya. Iya iya. Ya. Dan zaman dulu cara penguburannya sebenarnya peti-petinya ini digantung pakai tali seperti ini. Itu aslinya. Ya. Ajile. Nggak jatuh Pak? Enggak.
Jadi mengapa dulunya digantung seperti itu? Itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang-binatang buas, mereka digantung seperti itu. Nah, nanti setelah mau dijadikan objek wisata, baru mereka buatkan penyangga seperti ini supaya lebih aman untuk pengunjung. Nah, kalau tengkorak yang di dalam kenapa ditaruh gitu, Pak? Yang mana? Yang di dalam nanti. Nanti kita lihat dalam. Jadi yang kelihatan tengkoraknya itu sudah lapuk petinya. Oh, jadi nggak bisa dipeti lagi, jadi ditaruh. Boleh, tapi harus melalui ritual kembali. Oh, kayak penguburan awal gitu ya. Tulang asli tuh Om ya? Asli. Itu sayang, tulang asli. Mana tulang? Itu bagian tulang pinggang itu. Oh ya. Pinggang yang kiri sini. Zaman dulu kan sebenarnya dalam satu kotak itu biasanya mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Jadi biasanya tinggal tulang baru dibuka terus ditumpuk lagi ke dalam. Oke. Jadi mengapa dulunya mereka gunakan untuk satu keluarga? Itu karena dulunya katanya mereka belum punya banyak peralatan untuk membuat peti. Iya. Makanya mereka hanya mengambil kayu yang masih utuh terus dikerok. Oh, bukan karena adatnya ya? Ya. Terus kalau yang di balkon itu patung terbuat dari kayu ya. Jadi itu kalau kami di sini namanya tau-tau. Artinya orang-orangan ya, karena kalau kami di Toraja tahu itu kan artinya orang. Tapi dibuat mirip dengan orang yang Ya, mayatnya. memang dibuat mirip mungkin dengan yang meninggal. Kecuali yang sudah lama ada yang bagian belakang itu hanya dibuat semirip manusia karena dulu kan mereka belum punya foto ya. Belum canggih juga ya Om. Ya, nah, kalau yang bagian depan ini sudah sebagian besar menyerupai dengan yang meninggal. Jadi kreatif ya sebenarnya. Jadi kalau patung-patungnya ini sebenarnya merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Jadi kalau kami di Toraja ini, yang boleh dibuatkan patung itu hanya khusus untuk kalangan bangsawan yang memang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Jadi mereka memang ada standar upacara adat. Terus salah satu standar upacara adat mereka itu biasanya minimal 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka melakukan upacara adat. Jadi dari 24 ekor kerbau itu sudah harus lengkap kerbaunya. Ada yang warna belang. Oh, campur-campur. Ada persyaratannya ya. Dan kalau kami di Toraja ini kan kerbau belang itu ada berapa motif ya. Dan itu harus ada semua yang mewakili. Sisanya itu mereka menggunakan kerbau biasa. Makanya 24 biji ya. Ya. Yang Itu minimalnya Pak. Terkadang kan ada yang sampai ratusan ekor kerbau. Ampun dah. Zaman dulu diikat pakai apa, Pak? Rantai. Yang mana? Yang di atas. Itu ada pengikatnya. Rantai. Pengikatnya itu terbuat dari serabut enau, Kayu. pohon enau. Oh, pohon Kuat ya? Kuat. Wih, kuat sekali. Ampun. Naikinnya pakai apa zaman dulu? Jadi cara menaikkannya itu sebenarnya mereka pasang tangga bambu ya, semacam scaffolding. Oh. Ya. Kebayang. Bukan manjat ya. Oke. Kalau yang bagian tebing itu ya harus manjat tebing naik. Karena di bagian tebing kan masih ada kuburan. Itu udah lama banget berarti ya, Pak? Ya. Ini ada yang masih agak baru, itu terakhir dimasukkan kurang lebih 4 bulan yang lalu. Tapi yang sebenarnya meninggalnya sudah agak lama. Oh, Ya, ditaruh di karena mana? yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini meninggal, itu biasanya mayatnya disimpan di rumah dulu. Oh, di rumah. Jadi nanti mereka boleh dibawa ke kuburan seperti ini kalau mereka sudah melalui upacara adat. Oh. Nah Om, saya mau tanya nih Om Martin. Kalau sudah meninggal tapi kalau nggak upacara adat, berarti dia kuburnya di tanah biasa? Enggak. Di rumah. Itu kan kalau kami di Toraja Pak itu masing-masing rumpun keluarga punya makam tersendiri ya, kuburan tersendiri. Cuma bentuknya beda-beda. Jadi kalau kami di Toraja ini kan ada lebih macam cara penguburan Pak. Nah yang pertama kali digunakan sebagai kuburan memang gua-gua alam seperti ini. Tapi yang sebenarnya zaman dulu yang memiliki gua alam seperti ini itu khusus pengusaha-pengusaha dulu. Nah terus ada kuburan kedua itu kuburan bayi yang belum tumbuh gigi. Yang di pohon ya? Ya mereka dikubur Di sini dalam juga pohon. Om? Di belakang gunung ini ada, cuma harus keliling Pak ya. Terus kuburan ketiga, katanya nanti setelah nenek moyang orang Toraja mengenal besi, baru tebingnya itu dipahat ke dalam seperti yang di daerah Lemo Pak yang Bapak lihat itu. Jadi kalau kita lihat dari luar mungkin ukurannya hanya 1 kali 1 meter. Iya betul. Tapi di bagian dalamnya itu luas kayak 1 kamar. Jadi itu mereka gunakan untuk satu keluarga inti, satu lubang itu satu keluarga inti di dalam. Cuma yang dikubur di situ kan mereka asalnya dari satu rumpun juga, satu marga juga. Oh baru saya tadi mikir sana tuh, apa 1 orang? Terus kuburan yang keempat, katanya nanti setelahnya adanya agama Islam masuk ke Toraja baru ada yang dikubur ke dalam tanah. Oh jadi urutannya dari sini ya.
mulai turun ke pahat, baru ke tanah. Ya, terus yang terakhir sekarang ada kuburan modern itu namanya patane. Jadi patane itu terbuat dari semen, bentuknya kayak rumah. Biasa ukurannya agak kecil ukurannya, mungkin ada sekitar 5 kali 6 meter. Jadi satu tempat seperti itu satu keluarga inti juga di dalam. Oke, terima kasih Om. Baru ngerti kita ya. Ular Om? Kelelawar ada di bagian dalam. Ular? Tidak pernah kita lihat ada ular dalam. Karena mungkin karena tiap hari dikunjungi. Oh iya, ya bisa jadi. Ini tengkorak asli Om. Asli itu. Wih, sobat nomaden. Jangan dipegang. Ini barang asli tapi nggak boleh kita pegang. Asli. Tempatnya di atas Pak ini. Di atas saya ini kan kuburan semua. Itu tuh. Terus petinya lapuk, akhirnya jatuh. Jadi itu dia makan aja di situ dulu Pak. Nanti kalau keluarga melakukan ritual baru boleh dikembalikan. Naikin lagi ke atas. Tapi keluarganya tahu Om. Keluarganya tahu. Nah, sisa tulang yang lainnya ada di sini Pak. Nih, Benar. ada tulang-tulangnya. Oke. Jadi ini di atas kita ini peti semua. Itu semua. Oke. Ampun lah. Tarik. Wih, batunya ini batu tulen. Batu keras ini. Sini aku pegang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk goanya jadi memang terbentuk secara alami semua. Jadi tinggal difungsikan sebagai kuburan nih. Makanya kuburannya ini memang salah satu kuburan paling tua, juga paling besar. Ada mata air lagi. Itu stalaktitnya Pak. Nah ini kuburannya di atas bisa kelihatan. Oh iya. Jadi biasanya satu kelompok seperti itu khusus untuk satu keluarga inti. Oke. Jadi mereka memang udah dikapling-kapling tempatnya supaya keluarga lebih mudah untuk memperhatikannya. Nah, terus itu ada yang kecil petinya. Ya. Kalau yang kecil petinya itu sebenarnya anak bayi. Ya cuma anak bayi yang boleh dikubur ke dalam gua-gua alam seperti ini, itu khususnya mereka yang sudah tumbuh gigi. Oh. Jadi biasanya kalau ada yang belum tumbuh gigi meninggal, itu mereka dipisahkan. Dan mereka lah yang zaman dulu itu mereka dikubur ke dalam pohon semasa nenek moyang kami masih menganut kepercayaan animisme. Nah, masukin ke pohonnya tuh gimana Om? Jadi biasanya pohon yang mereka gunakan Pak itu pohon yang sudah agak tua. Ya. Jadi bagian dalamnya kan biasanya sudah kosong. Oh. Nah itu biasanya tinggal kulitnya yang dikerok, terus bayinya itu dibalut dengan kenturunan lalu dimasukkan ke dalam. Jadi mengapa mereka dipisahkan dengan yang dewasa itu karena menurut kepercayaan nenek moyang kami dulunya katanya yang belum tumbuh gigi itu masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan. Jadi menurut kepercayaan mereka katanya pohon itu akan menjadi pelanjut kehidupan mereka. Jadi biasanya pohon yang mereka gunakan itu pohon yang ada getahnya Pak, bergetah putih. Bergetah putih Ya, berarti karena menurut mereka juga getah putih itu sebagai pengganti ASI. Oke. Yuk lanjut. Mantap. Ini tanah Om ya? Tanah dia. Sampai padat ini. Kalau ini kita jalan berapa jauh ke dalam? Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 meter lagi. Abis itu udah stop di situ ya? Hati-hati kepala Bu. Ya. Ini kita jangan jauh-jauh ya Pak? Iya. Gak usah takut Bu. Aman dulu. Pas kepala, tondok terus nggak bisa. Ayo, kamu yang jatuh. Nah ini ada satu keluarga inti lagi. Dan di sini kita melihat ada banyak rokok. Dengan koin-koin itu sebenarnya merupakan sajen dari keluarga yang datang berkunjung. Jadi biasanya kalau mereka berkunjung, kadang mereka bawa rokok, sirih, kadang air minum, kadang bunga. Oke. Ini bisa kelihatan ada tengkorak. Ya. Cuma kalau tengkorak masih warna coklat begini itu berarti belum terlalu lama. Oh gitu. Karena tengkoraknya yang kita perhatikan itu semakin lama semakin putih. Oke. Kalau udah putih berarti udah lama itu ya. Nah ini lagi di sebelah kanan yang sudah laku putihnya. Jadi itu satu keluarga inti lagi. Nah mengapa mereka dikelompokkan tempatnya seperti ini? Itu karena biasanya kalau petinya sudah lapuk seperti ini, itu kan keluarga boleh mengganti dengan peti yang baru lagi.
Cuma pada saat keluarganya mau mengganti dengan peti yang baru, itu harus melalui ritual kembali. Ritual. Jadi memang ada ritual khusus untuk itu, namanya ritual mak nenek kalau kami di Oh, Toraja. itulah yang nenek. Jadi biasanya kalau kami di sini dalam rangka upacara mak nenek itu biasanya yang mereka adakan itu seperti penggantian peti-peti yang sudah lapuk. Terus biasanya kalau ada yang masih utuh mayatnya yang bentuknya seperti mumi, itu biasanya mayatnya dibersihkan. Jadi setelah dibersihkan mayatnya itu dijemur. Dan setelah jemur baru diganti pakaiannya, terus dikembalikan ke dalam peti yang baru lagi. Terus juga sekalian pembersihan goa, seperti sajen-sajennya dibersihkan, terus bekas-bekas petinya, dan juga penggantian pakaian-pakaian patung di luar sana. Terus yang penyangga-penyangga peti tua di luar itu diganti juga. Dan ritualnya itu terkadang 3-5 tahun baru diadakan lagi satu kali. Per satu rumpun. Satu rumpun. Ya. Oke. Nah Om, berarti ini taruhlah kalau ada 7 peti, berarti 7 kali pengadatan. Maksudnya? Misalnya kalau mereka mau memperbarui ini jadi bagus. Itu sekalian nantinya. Kalau sudah mereka semua melakukan ritual mak nenek. Terus sekalian bisa diganti semua. Semuanya Om ya. Patokannya tahun ya Om ya. Ya. Dan kalau ritual mak nenek itu kan sebenarnya nanti boleh diadakan pada saat masyarakat habis panen padi. Jadi kebanyakan mereka adakan di bulan Agustus September. Oke. Pas panen raya ya. Tapi hebat di sini tidak ada bau-bau ya Om. Memang sama-sama tidak ada bau Pak, karena ya sebenarnya kalau mereka baru meninggal itu kan mereka langsung diawetkan. Dan cara pengawetannya itu sebenarnya mereka diinjeksi pakai formalin kalau yang sekarang ya. Jadi seluruh bagian tubuh itu injeksi. Nah, kalau yang zaman dulu sebelum ada formalin itu mereka menggunakan ramuan tradisional. Jadi ramuannya itu pada umumnya terbuat dari asam, dedaunan dengan akar. Oh. Benar. Ini ke atas masih ada lubang-lubang. Iya. Terus ini di bawah sana ada yang masih agak baru itu yang dicat putih itu. Meninggalnya 9 Januari 2024. Tapi dimasukkan ke sini mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Sisanya itu disimpan di rumah dulu untuk Berarti, menunggu upacara adatnya. Kalau udah nyampe kan di rumah dulu nih Om, baru upacara adat. Baru upacara adat masuk sini. Dari sini nanti ke? Kalau sudah di sini itu artinya mereka sudah dikubur. Jadi tidak dipindahkan lagi. Kecuali petinya udah hancur, tengkoraknya disusun. Baru, ya. Kalau mau ganti. Ya. Terus ini di bawah ada sepasang tengkorak yang storynya hampir sama dengan Romeo dan Juliet. Ini yang 2 tengkorak ini. Jadi itu yang dulunya, kepala itu Om. Ya, dulunya katanya mereka sepasang kekasih yang mau menikah, tetapi rumpun keluarga tidak merestui. Akhirnya mereka nekat, terus mereka gantung diri sama-sama dari pohon. Dan mengapa keduanya tidak direstui oleh keluarga? Itu karena mereka masih ada hubungan keluarga dekat. Mereka masih sepupu 1 kali. Ya, dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini, asal masih ada hubungan keluarga dekat itu kan masih dianggap saudara kami, makanya sama sekali tidak boleh menikah. Terus tahun terjadinya katanya tahun 1972. Lama ya? Ya, sudah lama. Tengkoraknya masih utuh tuh. Ya. Dan sisa tulang yang lainnya itu ada dalam peti yang berwarna merah itu, ditumpuk ke dalam. Oke, ayo Om. Ini masih ada sedikit. Sampai sayang. Ini kita lihat ada banyak kain-kain ya. Aku kalau di ruangan tertutup rada agak susah nafas. Yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini meninggal, itu biasanya mereka dikubur dengan barang-barang kesayangan mereka. Ya. Dan mengapa barang-barang mereka diikutkan? Itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja ini, katanya kalau ada yang meninggal, itu kan mereka percaya bahwa itu arwahnya itu hanya pindah alam. Dan alam kedua di Toraja itu mereka percaya bahwa itu namanya puya. Jadi nanti katanya di puya itu barang-barangnya akan dipakai kembali. Jadi boleh dikatakan merupakan bekal ya. Juga sama dengan hewan-hewan yang dikorbankan pada saat mereka melakukan upacara adat itu kan mereka percaya bahwa itu merupakan bekal buat mereka. Jadi hewan itu untuk yang sudah meninggal nanti. Oke. Makanya yang kelas-kelas bangsawan itu mereka usahakan untuk upacara adat yang lengkap supaya banyak bekalnya. Yang orang-orang kaya. Oke. Ya.
Ya. Ayo. Nah, kita hanya sampai di sini, Bu. Itu Oh. di depan ada jalan tembus sebenarnya ke gua yang satu. Ah, Cuma tidak kalau usah, kita Om. tembus kita mesti merangkak ya, sekitar 25 meter ke sana. Wih, Wih, Jadi wih. lebih gampang jalan, kita keluar dulu, nanti masuknya dari pintu depan lagi. Oh bisa, Ya. ada pintu depan. Tapi Gua, sampai gua yang satu tadi di sana. ini Oh. gua lantai pertama ini Om ya. Iya, kalau yang tingkat 2 dengan 3 di bagian tebing, cuma hanya kelihatan dari jauh Pak itu, kita tidak bisa naik. nih, hati-hati kepala ini soalnya Pendek sobat. pendek, kita harus tunduk. Tunduk. Aku kasih kode dulu. Terus. Tunduk. Lalu. Ya. Oke. Berarti zaman sekarang kalau suku Toraja meninggal tidak dikubur di batu lagi, Om, atau gimana? Masih. Seperti ini kan kuburannya masih Selama bisa garis digunakan. keturunan ya, itu syarat. Oh, tapi kalau ada yang mau dikubur di tanah boleh. Boleh, cuma kalau kami orang tua aja kebanyakan memang mereka dikubur ke dalam gua-gua seperti ini. Nah, kalau yang sekarang ini kebanyakan mereka dikubur ke dalam yang kuburan modern itu, namanya patane. Yang patane. terbuat dari semen, bentuknya kayak rumah. Oh, jadi yang depan rumah orang itu Bukan. Kalau yang depan rumah itu yang bentuknya agak kecil yang mirip rumah adat Toraja, Iya. lumbung Pak itu. Oh, lumbung padi. Ya, itu dulunya itu sebenarnya sebagai penyimpanan harta benda mereka. oh, Tapi kalau sekarang ini ya boleh dikata sebagai lambang saja karena padi nggak diisi padi lagi. oke. Dan biasanya kalau ada upacara adat, biasanya yang boleh duduk di lumbung itu hanya pemangku-pemangku adatnya yang Oh, boleh duduk. ketua saja. Dan juga biasanya kalau ada yang bertamu ke situ kan itu digunakan sebagai ruangan tamu ya, karena di dalam rumah adat itu kan ukurannya agak kecil, Lebih kecil, hanya ya. 3 petak. Iya betul. Oh, berarti itu suatu Terlalu tua, saking tuanya itu ada gantungan-gantungan kayak gitu, Rin. Iya. iya. Apa namanya itu? Apa? Kapur-kapurnya gitu ya, Om. ya? Jadi orang Toraja nggak mesti dikubur di sini ya, Om. Udah Iya. udah boleh di tanah ya. Ada yang dikubur ke dalam tanah, tapi yang dikubur ke dalam tanah kebanyakan mereka yang beragama Muslim. Oh, tapi kalau Kristen Toraja Kristen boleh. Mereka dikubur ke dalam kuburan-kuburan modern. Oh, tapi ada yang pernah di tanah. Ada, tapi paling mereka yang memang tidak punya kuburan keluarga ya. Emang mahal begini, Om? Oh ya, berapa itu, Om, untuk satu mayat? Upacara adatnya yang mahal. Itu Oh, kerbau iya, tadi benar. kan 20 minimal 24 coy. Oh, jadi kalau mau masuk ke gua ini harus 24 Oh, enggak kerbau. semuanya juga, itu tergantung dari kemampuan keluarga. Cuma yang boleh dikubur di sini kan harus ada hubungan darah, Bu. Kalau tidak di sini tapi di Batu aja, itu syaratnya harus Itu kan 24. kuburan keluarganya juga. Kerbaunya Jadi, sama. tetap melakukan upacara adat semua. Oh, Cuma kalau masalah upacara adat itu kan tergantung dari kemampuan keluarga. nggak mesti 24 kerbau Oh, ya? nggak mesti. Oh, oke. Orang kaya itu biasanya. Yang boleh makanya ini patungnya tidak banyak. Karena yang boleh dibuatkan patung itu mereka yang memang memenuhi standar upacara adat. 24 kerbau itu ya? Ya. Nah, kalau mayatnya ini sudah ribuan. Kalau mau dibuatkan patung semua ya sudah berjajar. Oh, iya, benar. Tapi ini patungnya baru sekitar 60-an. Paling lama berapa tahun lalu nih, Om? Kalau kuburannya ini diperkirakan terpakai sejak tahun 1700-an. Oh. 1600 sampai 1700. Udah lama. Kurang lebih 400 tahun yang lalu. Sebelum bisa merdeka, Bos. Mm-mm. Nah, Om, batu-batu ini itu asli apa sengaja disusun, Om? Asli semua, alami semua. Oh iya. Ini tempatnya alami semua. Hanya patungnya itu yang di beton. Itu karena pengalaman dari tahun-tahun 80-an, 90-an patungnya ada yang dicuri. Oh iya? Makanya sekarang mereka buatkan pintu ya. Jadi Iya. kalau sore ditutup, paginya baru dibuka. Oh, gitu. Wah, nakal juga nih. Ya, orang curi terus mereka jual ke museum-museum. Oh iya. Ntar yang punya keluarga tahu dong itu Iya. replika keluarganya. Nah, kalau mereka mau ganti patungnya kan harus melalui ritual kembali acara adat. Oh, bayar lagi nanti. Iya. Makanya harus ditutup aja. Iya. Mari. Kita di pos aja, sayang. Di pos kita.
Nah, ini guanya yang kurang lebih 1 kilometer, cuma aksesnya ke sana susah sekali. Iya. Oh, tidak usah lah Om kalau Kadang begitu. rayap, kadang manjat, kadang turun. Kita pendek-pendek Ya, saja. jadi yang sering dikunjungi hanya sampai di ruangan ini. Oh iya, tidak apa-apa Om. Dan ini tengkorak semua. Ya, jadi itu tengkorak-tengkorak yang sudah lama semua yang bagian atas ya, sudah ratus. Kalau sisa tulang yang lainnya itu Pak tetap dibuatkan peti yang baru ya. Cuma tengkoraknya ini memang sengaja tidak dikembalikan ke dalam peti. Jadi mengapa tidak dikembalikan ke dalam peti lagi? Itu karena biasanya kalau petinya itu ditimbun dengan peti yang baru, terus petinya hancur, tengkoraknya juga hancur di dalam. Makanya lebih aman diselipkan di sela-sela batu seperti ini. Tapi Om, ini kan sebaik meninggal disimpan di rumah, masih ada ini daging kan? Terus dipindah ke sini berarti masih dalam keadaan ada Terkadang daging. ada yang tinggal tulang baru mereka dibawa ke sini. Karena Kadang kan mayatnya ada yang sampai puluhan tahun di rumah. oh, karena reaksi formalin itu ya. Maksudnya begini, kalau yang di formalin itu paling lama formalinnya bertahan itu berkisaran 2 tahun. Oh, Ya, jadi kalau yang di formalin biasanya kan setelah di formalin itu dagingnya langsung mengeras ya. iya, kayak kayu. Setelah itu airnya keluar lewat pori-pori. Nah, lama kelamaan dagingnya itu kering ya. Nah, setelah kering mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun itu dagingnya sudah jadi abu. Jadi tinggal tulang yang utuh. Oh, jadi hancur. Malah ya? biasanya ada yang hancur dengan tulang-tulangnya karena pengaruh zat kimia ya. Oh, berarti tidak kembali lagi itu. Ya. gitu ya. Nah, kalau yang ini memang masih utuh karena ini kan masih pakai rambut tersenang. Masih di balsem ya. Jadi tahan tengkoraknya. Ada anak kecil ya. Nah Om, yang pas upacara menini itu kan ada patung yang kasih pakaian rapi, kasih berdiri sampai dibersihin. Iya. Nah tradisi itu patungnya memang bergerak atau Oh, tidak. Oh nggak Itu kan bergerak. sebenarnya mayatnya bentuknya seperti mumi. Jadi yang Bapak lihat di YouTube ya. Iya, banyak. Nah, itu mumi semua itu. Jadi biasanya kan itu dibuatkan penopang dari belakang ya, tidak bisa berdiri. Itu kan biasanya sementara dijemur mayatnya itu. Oh, baru Pas habis itu dibersihin masukin ya? ke Ya, peti setelah lagi. itu kan setelah dijemur, baru pakaiannya dibuka, setelah itu diganti. Diganti pakaiannya. Itu pakai adat lagi, Pak. Iya, ritual mak nenek namanya. Oh, potong-potong kerbau itu Potong lagi. kerbau. Oke. Kalau Bapak kalau Om ini apa? Toraja. Saya asli. Asli Toraja ya. Lagi. Informasinya valid berarti ya Om ya. Kalau ini kan untuk yang Kristen nih. Kalau ada dari rumpun keluarga yang masuk ke Muslim terus meninggal, tapi dia masih berdarah Toraja. bukan bangsawan, bisa kubur sini atau nggak boleh? Pilihan. Jadi begini Pak sebenarnya. Kalau kami di Toraja ini, kalau masalah kepercayaan dengan adat itu tidak bisa dipisahkan Pak. Jadi mereka harus jalan sama-sama. Jadi kalau kami orang Toraja ini semuanya harusnya melalui upacara adat yang namanya Rambu Solo kalau kami di Toraja. Rambu Solo. Rambu Solo itu upacara pemakaman ya. Jadi contohnya kalau mereka yang beragama Kristen dengan yang masih menganut kepercayaan dulu namanya Aluk Todolo kalau kami di sini itu kepercayaannya hampir sama dengan Hindu Bali. Jadi mereka lah yang biasanya mayatnya disimpan di rumah dulu. Nanti setelah mereka melakukan upacara adat baru mereka boleh dibawa ke kuburan seperti ini. Nah, kebalikan dengan yang beragama Muslim. Kalau yang beragama Muslim itu kan tidak boleh lewat dari 24 jam. Oh iya benar. Jadi mereka langsung dikubur ke dalam tanah. Nah, terus belakangan itu baru mereka di upacara adat. Ya, jadi kalau upacara adat kami di Toraja ini itu harusnya kan melalui musyawarah keluarga dulu. Lama lagi Om. Kesepakatan ya. Kesepakatan. Kalau Muslim kan Dan nggak itu boleh dan 24 itu jam. harus dihadiri pemangku-pemangku adat. Iya ya. Jadi pemangku adatnya yang menentukan kapan mereka mau diadakan. Om kalau itu ada kamera tuh Om. Ini kamera CCTV sebenarnya cuma rusak. Ada kabelnya dimakan tikus di situ belum diperbaiki. Biar jaga ini dan sampai Ya. diambil ya. Jadi ke dalam sana itu 1 kilometer Ya, bisa tembus ke kampung sebelah. merangkak. Kadang manjat, kadang berangkat, kadang menurun, dan juga agak licin karena di dalam kan banyak kelelawar, jadi banyak kotoran. Pernah ada kelelawar. pengunjung yang ke dalam Om? Ada yang nekat, turis-turis asing ada. Orang yang nekat bule ke ya? sana, Iya, Dengan tour guide. iya, Oh. dipandu masuk. Kalau bule memang Iya, mereka suka kan ya. nekat, iya. Mentalnya beda sih. Kalau kita Indonesia. Apa aja nggak
ada takut-takutnya dia. Kok bisa ini kayak dudukannya itu? Dalamnya ini diukir. Kemungkinan besar dulunya ini bekas pengkisan air Pak ya. Oh. Jadi kemungkinan karena ini di bawah lembah mungkin dulunya bekas genangan air. Oh, Jadi emang udah terbentuk gini ya. Iya ya. Oke. Nah, mungkin yang di sana juga gambarannya kayak gini, dari luar kecil sampai dalam ruangan besar. Yang di Yang di sana kan Male- pahat. Oh, lemo. Iya. Lemo. Kalau di sana itu kan ukuran pintunya itu mungkin kurang lebih 1 kali 1 meter Pak ya. Tapi di bagian dalamnya itu luas kayak Luas. satu kamar. Bikin begini Om. Jadi ya? itu mereka gunakan untuk satu keluarga inti di dalam. Gitu. Oke. Lebih dingin di sini dibanding yang di sebelah sana ya, Pak? Ya, Om. karena ini kan ada tembusnya dari belakang. Oh, iya iya iya. Oh, itu Terkadang nampok ya Om ya? kita rasa ada anginnya biasanya yang bertiup dari dalam. Oh, Iya, iya, iya. benar. Karena Lebih yang sejuk. sana mentok di sini. Bisa keluar sampai sana. Kalau ke sana itu Om apa, Om? Yang mana? Ini. Yang ini, Om. Nah itu bekas peti itu yang. Oh, bekas peti. bekas Oh, peti jadi yang ini sama diganti. kayak peti Om ya? Iya. Ini tulang-tulangnya nih. Nah kalau yang di luar ini sebagai tempat tidurnya waktu mayatnya masih disimpan di rumah. Oh. Jadi semua barang-barangnya dibawa ya. Iya. Ini bukanya sampai malam atau Om? Sampai jam 5:30 sore. Oh, kalau malam tidak boleh ke dalam ya? Iya. Sampai kantor. Ibu, Iya. dari situ Bapak bisa lihat kuburan yang di bagian tebing. Cuma hanya kelihatan dari jauh. Dan itu bisa langsung tembus ke tempat parkir nanti. Jadi di atasnya masih ada 2 goa yang difungsikan sebagai kuburan. Khusus untuk strata menengahnya dengan strata paling tinggi yang punya patung itu. Kalau mereka bawa mayat berarti dari arah luar apa dari dalam Om? Cara menaikkan mayatnya Pak, itu kalau yang untuk strata menengahnya, itu orangnya panjat tebing dulu naik. Jadi setelah mereka sampai di mulut goa, baru mereka buang tali ke bawah. Setelah itu petinya diikat, lalu mereka tarik ke atas. Nah, terus biasanya dibantu dengan 2 batang tangga bambu Pak ya, sebagai sandaran peti mayat untuk menarik petinya ke atas supaya tidak tersangkut di dalam batu. Nah, kalau yang kuburan paling tinggi yang punya patung-patung ini, Iya. banyak kan di atas semua. Itu cara menaikkannya itu petinya digotong lewat jalan setapak dulu, lewat samping gunung. Nah, setelah mayatnya sampai di atasnya kuburan, di situ ada tempat teratas sedikit Pak. Jadi di situ petinya diikat. Setelah itu ada yang turun ke bawah, mereka pakai sebatang tangga bambu turun. Tangga bambunya seperti tangga bambu yang naik di patung. Nah, setelah mereka sampai di bawah, di mulut gua, mereka menunggu di situ. Lalu petinya pelan-pelan dikerek ke bawah. Berarti Jadi kalau setelah petinya sampai di bawah, mereka tada terus didorong ke dalam gua. berarti kalau yang paling atas itu menenek susah dong ya, Pak? Tetap mereka melakukan mak nenek. Tetap. Tapi itu biasanya dibuatkan penyangga di luar dulu. Oh, tetap ya walaupun susah naik turunnya tetap ya. Dan yang boleh naik itu biasanya kalau ada penguburan atau mereka melakukan ritual mak nenek, hanya keluarga yang boleh naik. Oh, Karena keluarga. risikonya tinggi sekali. Iya sih. Jadi kalau terjadi apa-apa tidak ada tuntutan ya. Kalau mau lihat cara penguburannya Pak, ada di YouTube yang ini. Yang ini. Cari aja judulnya itu penguburan paling ekstrim di Toraja. Itu salah satunya muncul yang ini. Iya ya. Iya, ini ngeri. Itu mulai dari tempat upacara itu petinya digotong. Nah, setelah itu digotong sampai ke atas baru diturunkan ke kuburan. Berarti Itu dia naik ke atas ini Om, dia pakai tangga-tangga bambu juga begitu? Tidak, mereka hanya ikut sela-sela batu. Ay, Berarti Dan itu memang manjatnya alami ya, enggak pakai safety. dia latihan dulu kayaknya Om ya. Ya, jadi yang boleh naik itu hanya dari keluarga yang memang berani ya. Kalau ada keluarganya yang tidak ahli gitu nyelip-nyelip gimana? Tetap aja ada. Tetap harus ada harus ya. ada penerus ya. Berarti dari awal dulu-dulu emang udah disiapkan gitu ya. Luar biasa. Oke. Kalau sama nenek biasa di mana Om? Di mana-mana gitu? Kalau kami di Toraja ini ritual manene itu kan sebenarnya kalau kami di bagian utara ini hanya di sini dengan objek wisata Ketekesu sudah Oh, Ketekesu belum. yang rumah perkampungan adat tua itu kan belum. belakangnya ada juga kuburan. Terus bagian utara ke sana itu rata-rata mereka mengadakan ritual. Oh, kalau di sini tidak ya Karena Om? termasuk ini kan Toraja Utara. Di sini tetap dia. Tetap ada juga ya. Cuma ya tiap 3 sampai 5 tahun Serentak itu. serentak. Ramai sekali kalau ada ritual. Iya ya. Karena seluruh rumpun keluarga itu hadir. Iya ya. Jadi biar memang merantau itu mereka Pasti usahakan pulang untuk ya, Om, kembali.
Terakhir kapan oma nenek? Terakhir 2 tahun yang lalu. Oh bukan Agustus. Mungkin tahun-tahun ke depan lagi ini akan diadakan lagi. Bukan Agustus yang lalu. Bukan. Oh iya. Oke Tahun lah. 2023. Oke om. Cantik sekali. Lagi gila tinggi sekali sayang, lihat tuh. Mereka naik, katanya ini tuh hampir 80-90 meter. Gak pakai alat pengaman lagi, ampun dah. Oh itu ada lubang ya? Tuh, kelihatan jelas kan, parah. Gile. Jadi dikubur di sana untuk kasta yang lebih tinggi itu dikubur di bagian puncak. Itu lantai 3 ujung sana Oh. Kelihatan kan lantai 1, lantai 2, lantai 3 paling atas. Coba kamu zoom. Besar. Niat sekali mereka naik sampai atas. Nggak pakai pengaman bos. Sampai atas buang tali. Habis itu baru ikat peti, tarik ke atas. Ampun. Memang hanya orang-orang pilihan aja yang bisa Dan manjat sampai atas, memang bos. harus anggota keluarga Anggota keluarga. rumpun itu yang naik ke atas untuk penguburan. Wih, sadis. Emang ini tradisinya sangat luar biasa, membahayakan juga menurut gua sih itu ya. Iya. Family. Oke, kita udah selesai masuk ke dalam kuburan tebing ya, kuburan batu Londa. Londa. Tadi pas awal masuk agak deg-degan karena ngebayangin itu masuk ke dalam goa. Aku kalau di tempat yang sempit masuk ke goa gitu aku agak sesak napas guys. Jadi tadi deg-degan ya. Deg-degan. Tapi kalau gua puji Tuhan untung aman-aman saja karena nggak tahu, bukan terbiasa ya. Enggak, lu terbiasa lu masuk kuburan. Gua tahu. Dan yang pasti berterima kasih juga karena kuda putih kita ini sehat-sehat saudara. Sobat Nomaden. Puji Tuhan lah, berkat. Selamat datang di kota Rantepao. Luas lebar. Fotonya kayak apa? Wih, kayak Medan banget coy. Yang dulu kita ke Medan ke di Persea. Tuh, miringan segini lagi tuh. Wih, cantiknya. Iya, di pohon cemara. Kotanya ini padat kayaknya. Penampakan kota Rantepao guys. Sekilas tuh kayak kota Siantar loh. Siantar. Iya kan? Yang kota dingin di Medan tuh apa? Kota Brastagi. Brastagi. Tapi ini lebih ramai dari Brastagi. Ya, lihat tuh sebagai itu sayang. Bagus. Wih, gedung apa itu ya? Ini kota tuh, ada tulisan kota tuh. Kota Rantepao. Iya, kota ini Rantepao tuh kota. Karena kenapa berkesannya itu mirip dengan Sumatera, rumah adat. Itu kuncinya. Emang. Rumah adatnya. Kita yang berasa buat, kayak lagi di ini loh, Sumatera Utara. rumah adatnya tuh buat dia mirip kayak orang kita di Medan. Tuh lihat tuh, moncong-moncong macam begitu tuh. Iya. Dari semua kota yang pernah kita jalanin, kota Rantepao ini tuh lebih mirip sama kota Sidikalang yang Lihat tuh, ada di patung Sumatera salib, sayang. Utara. Di arah sana tuh. Wih, Toraja apa tuh tulisannya? Toraja. Itu patung salib, bukan patung Tuhan Yesus yang kemarin. Bukan, tulisan patung. Iya. Toraja apa tuh? Nggak kelihatan. Wih, keren juga tuh. Ya kan, lebih mirip Sidikalang ya, Say? Iya. Dinginnya, terus tempat wisatanya, rumah-rumah adatnya. Ayo. Kita mau nyuci dulu, guys. Nih, ngomong. Katanya ini laundry 2 jam selesai, jadi kita mau coba tanya sambil kita makan, kita titip di sini. Permisi. Atau besok pagi atau apa? Oh iya, besok pagi sudah kita ambil. Besok tutup, Kak. Kenapa? Tanggal merah? Ya. Tanggal merah apa?
Kami mau laundry pakaian dulu karena pakaian kami yang kotor sudah 1 tas penuh. Karena kemarin waktu kami berangkat dari Parepare itu kami membawa pakaian kotor ya, ada beberapa potong lah ya. Jadi sekarang kita mau laundry supaya tidak terlalu banyak pakaian kotor di dalam mobil. Kita udah tanya ketiga laundry yang ada di Rantai Pauni. Rata-rata mereka itu bisa selesai laundryannya itu besok. Paling cepat tuh jam 11 siang. Jam 11 siang ya? Pagi. Jam 11 tuh siang apa pagi sih? Oh ya. Itulah ya pokoknya. Sementara besok pagi kita udah harus bergerak lagi ke Mamasa, guys. Jadi kita skip dulu nge-laundry hari ini di Rantai Pao. Kita lanjut nanti di Mamasa. Semoga di Mamasa ada laundry coin atau laundry express. Oke.